Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Sri Anggoni dalam hal channel baru atau pembahasan baru. Oke, anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya? Tetap semangat? Alhamdulillah, anak-anak Ibu yang pintar dan yang hebat, pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu Sri Anggoni pada pembahasan yang baru. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang ayo apa? Nggak tahu ya? Oke, Ibu akan menjelaskan materi apa sih sekarang? Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa belajar? Kalau tidak ada yang mau memimpin, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Semuanya angkat tangan ya, dan berdoa dulu. Ada juga yang nggak mengangkat tangan. Ayo sama-sama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana perasaannya anak-anak Ibu setelah berdoa? Alhamdulillah. Maka setelah berdoa terasa lebih semangat lagi dari yang sebelumnya. Maka dari itu anak-anak Ibu, sebelum melakukan apapun kegiatan kita, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan Allah ridhoi. Lanjut lagi materi kita. Oke, Ibu sapa dulu. Are you ready? Siap untuk belajar? Siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita masuk pembelajaran kita pada hari ini. Apa? Materi kita pada hari ini yaitu balik menurut ilmu biologi. Pada materi-materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang balik menurut ilmu fikih. Nanti juga akan membahas tentang kewajiban setelah usia balik. Anak-anak Ibu tahu nggak apa sih balik menurut ilmu fikih? Ada 3 ya. Yang pertama, bagi anak laki-laki, apa? Mimpi basah. Kemudian yang kedua, bagi anak perempuan apa? Haid. Dan yang ketiga, berumur 15 tahun. Sekarang kita lihat lagi, bagaimana sih balik menurut ilmu biologi? Kita harus mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan ilmu biologi. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Secara khusus, ilmu biologi mempelajari perkembangan manusia dari tahap perkembangan manusia antara lain sebagai usia remaja atau usia puber. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu perubahan fisik bagi anak laki-laki. Pernahkah anak-anak Ibu bercermin? Pernah nggak? Pernah nggak melihat wajahnya? Ada perubahan nggak sebelumnya? Kalau udah ada perubahan berarti anak-anak Ibu sudah termasuk remaja ya. Ayo, sering-sering berkaca dan bercermin di rumah, biar udah tahu apa sih perubahan pada diri kita. Jadi, anak-anak Ibu harus tahu ya. Jadi perubahan fisik bagi anak laki-laki yang pertama yaitu wajah yang ditumbuhi kumis, kemudian jenggot dan jambang. Kemudian yang kedua, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Yang ketiga, badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Yang keempat,
tumbuh jakun, dan yang kelima, suara terdengar lebih berat. Kemudian selanjutnya ada lagi nih. Yang keenam itu pertumbuhan badan bertambah cepat, kemudian cepat besar. Gerak menjadi lebih aktif, makan meningkat, dan makan lebih banyak lagi. Jadi anak-anak ibu sebelumnya nggak mau makan, sekarang udah mau makan. Berarti itu sudah balik? Belum tentu ya. Yang awalnya kita belum lapar, sekarang lapar sudah dikatakan balik. Bukan seperti itu ya anak-anak ibu, hati-hati ya. Maka dari itu, sering-seringlah bercermin, maka akan terlihat perubahan pada diri anak-anak ibu. Oke, kita lanjut lagi. Bagi perubahan pada fisik atau mentalnya, mental lagi ya. Kalau mentalnya seperti apa? Bagi anak laki-laki, perubahan mental yang dialami, yang pertama yaitu laki-laki menjadi cenderung cuek, kemudian tenang dan rasional. Dan yang kedua, jika laki-laki ini mengalami masalah, maka ia akan cenderung diam dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, begitulah perubahan fisik dan mental bagi anak laki-laki. Kemudian kita lihat lagi perempuan. Bagaimana juga dengan perempuan ya? Jadi, gejala puber pada perempuan, perkembangan yang dialami bagi anak perempuan menurut ilmu biologi yaitu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan prosteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Jadi anak-anak ibu harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kemudian apa sih lagi perubahan fisik bagi anak perempuan? Udah laki udah, kemudian yang perempuannya lagi. Bagi perempuan itu fisiknya yang pertama pinggul dan payudaranya mulai membesar. Tumbuh rambut-rambut pada alat kelamin dan ketiak. Kulit terlihat lebih halus dibandingkan anak laki-laki. Perempuan juga akan mengalami menstruasi, pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makin meningkat, dan suara lebih merdu. Itulah perubahan fisik bagi anak perempuan. Ayo, masih ingat enggak? Apa itu haid? Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Seperti itu. Ya, bagi anak-anak perempuan, kalau sudah mencapai usia balik, maka akan mengalami haid. Jangan kaget nanti kalau udah ada keluarnya darah dalam diri kita ya. Kemudian haid ini biasanya terjadi setiap 28 hari. Kemudian hormon persekanan estrogen juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Untuk lebih semangatnya, ibu ingin mengajak anak-anak ibu semuanya untuk tepuk konsentrasi. Ayo kita bersama-sama tepuk konsentrasi. Didengar, dilihat, fokus. Oke, masih fokus? Masih oke. Sekian terima kasih pada materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel Ibu selanjutnya.